Selamat malam, perkenalkan nama saya Marcel Rusano, NIM 2210417584. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen operasi yang diberikan tugas oleh Bapak Adi Musalim SMM. Tugas pertama menjelaskan deskripsi mata kuliah manajemen operasi. Mata kuliah manajemen operasi mempelajari aktivitas yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas pada bidang manufaktur dan jasa. Menjelaskan penggunaan manajemen operasional lanjutan secara realization praktis di dalam setiap proses personal perusahaan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan bahan kajian manajemen operasi. Subbahan atau kajian pokok bahasan. Yang A, pengertian dan ruang lingkup manajemen operasi. Yang B, pengelolaan operasi barang dan jasa. Yang C, mengapa belajar manajemen operasi. Yang D, mengapa belajar manajemen operasi. A, perkembangan manajemen operasi. Yang B, operasi pada sektor jasa. Yang C, tren terkini dalam manajemen operasi. Yang D, tentang produktivitas. Yang nomor 3, etika dan tanggung jawab sosial praktik manajemen operasional global. Yang A, etika bisnis. Yang B, tanggung jawab sosial. C, bertanggung jawab terhadap konsumen. Yang D, praktik manajemen operasional global. Nomor 4, mengembangkan mesin dan daya saing melalui manajemen operasi. Keputusan manajemen operasi. Yang A, pengembangan misi dan strategi. Yang B, daya saing melalui manajemen operasi. Yang C, keputusan manajemen operasi. Nomor 5, strategi operasi. Yang A, strategi operasi. Yang B, mengembangkan strategi. Yang C, implementasi atau strategi operasional global. Nomor 3, coba saudara jelaskan metode kegiatan pelajaran manajemen operasi. Pembelajaran dilaksanakan dengan student center learning. Pada mata kuliah ini, metode pembelajaran yang digunakan ialah case based learning, project based learning, dan lainnya. Case based learning khusus yang dibahas adalah mahasiswa diberikan tugas analisis khusus untuk mengimplementasikan manajemen operasi dalam organisasi. Yang kedua, mahasiswa diberikan tugas untuk mengatasi masalah dari contoh kasus manajemen operasi yang diberikan. Yang ketiga, mahasiswa diberikan tugas untuk mengimplementasikan manajemen operasi dalam bentuk tugas atau pesan-pesan yang berkaitan dengan manajemen operasi. Yang keempat, ujian tengah semester dilakukan melalui analisis khusus yang diberikan dengan manajemen operasi dan dilakukan dengan menggunakan YouTube dan jawaban. Nomor 5, mahasiswa melakukan presentasi bisnis dalam bentuk kelompok dengan memperhatikan berbagai aspek seperti pengalaman terhadap audiens, bahasa tubuh, dan rasa percaya diri. 4.1, komponen dan bobot penilaian dalam presentasi. Dengan CEPFK yang ada dalam bentuk B, sikap 10%, 2, keterampilan umum 20%, 3, keterampilan khusus 30%, 4, pengetahuan 40%. Soal yang kelima, sebutkan media pembelajaran yang digunakan dalam kuliah manajemen operasi. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini: perangkat keras atau perangkat lunak, proyektor, LCD, TV, papan tulis, komputer, laptop, buku. Perangkat lunaknya PowerPoint, Subway, Google Classroom, Zoom, dan YouTube.
3. Handbook. Yang keenam, coba saudara jelaskan kebijakan perkuliahan manajemen operasi semester ini. Kebijakan perkuliahan. A. Kehadiran. Mahasiswa yang tidak hadir baik dengan memberitahukan atau tidak lebih dari 20% dari total pertemuan dianggap tidak lulus dan mendapat nilai E. Keterlambatan. A. Keterlambatan masuk kelas selama menit diizinkan mengikuti perkuliahan bila kelas dimulai pukul 8. Yang B. Keterlambatan masuk kelas dari 1 sampai 15 menit tidak diizinkan mengikuti perkuliahan. Yang C. Keterlambatan penyerahan tugas selama 1 sampai 7 hari dari tanggal waktu yang ditetapkan akan mendapatkan pengurangan nilai sebanyak 20 poin dari total 1 sampai 100 poin. Yang D. Keterlambatan penyerahan tugas selama lebih dari 7 hari dari target waktu yang ditetapkan akan mendapat nilai 0. C. Tidak mengikuti ujian atau tidak menyerahkan tugas. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian atau tidak menyerahkan tugas tanpa perintah akan diberikan nilai D pada ujian atau tugas tersebut. Yang D. Kecurangan akademik. Mahasiswa wajib mengetahui standar aturan dan kebijakan tentang kejujuran akademik dan menghindari tindakan plagiarisme dan kecurangan dalam ujian. Tindakan plagiarisme dan kecurangan dalam ujian akan diberikan nilai E pada ujian tersebut. Yang E. Etika di dalam kelas. Yang A. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan pakaian yang memperlihatkan aurat atau transparan. Yang B. Mahasiswa tidak menggunakan alat komunikasi untuk memperlukan yang tidak terkait dengan pembelajaran. Yang C. Mahasiswa tidak membuat kegaduhan yang menggunakan ketertiban pembelajaran. Yang F. Etika di dalam kelas. Mahasiswa tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang memperhatikan aurat atau ketat atau transparan. Mahasiswa wajib menampilkan identitas diri dalam bentuk tulisan, citra atau video. Sekian dari saya. Terima kasih.